Assalamualaikum, Dian. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Alhamdulillah baik. Jadi sampai sekarang masih mencari metode atau model pembelajaran yang cocok untuk siswa yang bisa mencakup banyak hal, manfaatnya untuk siswa. Jadi udah ingin berubah ya, berubah metode pembelajaran. Jadi lebih lebih simpatik lagi. Oh iya, ini juga. Tadi kan katanya Bu Dian kepingin mengubah sistem itunya ya, pembelajaran RPP-nya. Tidak tertarik mencoba yang berdiferensiasi? Boleh, saya ingin juga mencoba metode baru, kemudian model baru ataupun pembelajaran yang inovatif lainnya yang baru untuk diterapkan ke siswa biar lebih inovatif lagi, terus siswa bisa lebih bakat dan minatnya itu bisa lebih terasah juga. Ya, nah itu udah berdiferensiasi Bu Dian. Iya. Itu yang dimaksud berdiferensiasi. Jadi proses pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan individu dan minat siswa. Nah, itu berarti sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Dian ya. Sekali ya, Bu. Sekali karena Bu Dian ingin seperti itu. Nah, itu berdiferensiasi, jadi kita bisa membuat bersama-sama itu. Pembelajaran berdiferensiasi tadi itu kan sesuai dengan keinginan Bu Dian, pengen membuat sesuatu yang bermanfaat bagi murid sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, itu yang dimaksud berdiferensiasi. Jadi kalau dulu kita ngajar itu ya PP-nya kita yang menentukan ya, misalnya kalian harus mengumpul tugas dengan PowerPoint. Kalau sekarang tidak seperti itu. Kayak gimana itu? Kalau sekarang itu kita lempar ke siswa. Siswa maunya seperti apa? Kita dulu harus memetakan dulu minat dan bakat siswa. Harus ada seperti itu Ibu Dian. Jadi harus menentukan bakat dan minat siswa seperti apa. Jadi seperti itu ya. Ya. Saya penasaran bagaimana cara memetakan minat dan bakat siswa ini. Ya, jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi langkah awalnya kita tentukan tujuan kita. Tujuan pembelajaran kita harus terdefinisi dengan jelas. Kemudian kita menanggapi respon dan kebutuhan belajar murid. Jadi kita tanggapi respon dan kebutuhan belajar murid. Kemudian kita menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Jadi dalam pembelajaran kita mengundang siswa untuk belajar, bukan kita yang memaksa mereka, tapi memang mereka bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang kita lakukan. Kenapa seperti itu, Bu Dian? Karena kita membuat RPP sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, minat mereka, percepatan belajar mereka. Jadi seperti itu ya. Kemudian nanti tentunya kalau di RPP lama juga tetap ada penilaian berkelanjutan, kita menilai lagi, tapi bedanya di sini kita petakan dulu dan mahasiswanya ya. Terus kalau menurut Bu Dian pernah tidak memetakan bakat dan minat siswanya? Kalau secara spesifik belum pernah ya, mungkin hanya memetakan sesuai kemampuan yang sebelumnya yang sudah pernah dievaluasi seperti itu. Paling kemampuan seperti itu, jadi kita petakan berdasarkan itu saja. Kalau secara spesifik minat dan bakat itu belum pernah. Belum pernah ya, sesuai dengan secara spesifik belum pernah ya. Ini saya punya referensi sedikit, Ibu Dian bisa kira Ibu Dian
pelajari. Jadi ada 3 aspek yang harus dipetakan di sini, yaitu kesiapan belajar murid, minatnya, kemudian profil belajarnya. Jadi di situ kita kita punya catatan tersendiri, murid kita yang kesiapan belajarnya seperti apa, yang cepat, ada yang lamban kan begitu ya. Kemudian minatnya, nah kesiapan belajar itu nanti dikelompok-kelompokkan. Artinya bukan berarti kita mengelompokkan berpetak-petak, enggak. Dalam pembagian kelompok kita akan membagi secara adil ya. Jadi tidak semua tiba-tiba ngumpul semua di kelompok yang percepatan belajarnya cepat. Kan kadang seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya pemetaan, maka pembagiannya akan lebih adil. Jadi seperti itu. Jadi itu sebenarnya itu langkah awal kita ya, kita buat pemetaannya. Ya, ada bayangan. Kalau kita di IPA, di matematika ada yang cepat berhitungnya, ya, ada yang lamban, ada yang perlu bimbingan baru bisa, ya. Terus biasanya di kelasnya seperti apa juga? Ya seperti itu juga, ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang mungkin masih tengah-tengah, ada juga yang diam saja gitu. Pernah nggak Budian ada kasus misalnya nih, membagi kelompok siswa tiba-tiba semua pintar di kelompok itu, semua di tingkat bawah di satunya? Jarang sih, pasti ada. Saya pernah loh itu, artinya ada yang protes lah, kok di situ kumpul semua yang cerdas, di sini kita enggak. Ada yang seperti itu. Oh, anak-anak yang protes. Iya. Yang itu pernah kalau gitu. Pernah tuh. Anak apa? Mereka merasa kelompoknya kita enggak kita semuanya enggak bisa. sama pintar-pintar semua. Ya. Gitu. Nah, itu maksud saya. Pernah dong? Ya. Saya juga pernah sering malahan. Biasanya karena kita acak nomor. Ya. Kita sesuai menghitung absen. Ya, benar. Ya, seperti itu biasanya. Ya, padahal harusnya tidak begitu ya. Akhirnya jangan ada kelompok yang melaju kencang. Ya, jadi kan diferensiasi itu ada 3, konten, proses, dan produk. Jadi ada 3. Diferensiasi konten itu materinya dari kita. Jadi kita memancing siswa untuk mengeluarkan apa pengetahuan mereka, itu diferensiasi konten. Terus prosesnya, proses pembelajaran kita berikan. Jadi semua sudah termasuk nanti di situ. Kemudian produknya hasil yang siswa berikan ke Mas ya. Jadi produknya itulah yang kita sesuaikan nanti dengan minat siswa juga. Misalnya kita kasih saya kemarin terapkan, kalian membuat materi ini boleh dalam bentuk PPT, PDF atau sesuai kemampuan kalian. Atau hanya bisa, kelompok saya tidak ada yang bisa ngetik Ibu, atau kita tidak punya laptop Ibu, bisa, terserah mereka. Cukup mereka membaca hasil tulisan mereka yang sudah berhasil. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Tidak boleh kita memaksakan kamu harus buat dalam PPT, tidak boleh. Jadi tidak sama misalnya pengumpulan tugasnya. Iya, karena disesuaikan dengan minat apa kemampuan di kelompok itu. Baru saya paham. Ya, itu minat beda. Diferensiasi. Ya, jadi nanti di RPP kita ada diferensiasi, muncul kontennya, prosesnya, produknya. Jadi harus muncul semua. Dan di awal-awal kita itu harus ada pemetaan ini tadi, kesiapan. Profil belajar murid. Tadi kesiapan belajar, minat belajar, kemudian profilnya. Itu yang harus kita petakan juga profilnya. Profil seperti apa ya? Profil belajar siswa. Kalau profil belajarnya tergantung, misalnya kita tahu dari lingkungan mana dia belajar, lingkungannya seperti apa, itu profilnya.
terus dia preferensi gaya belajarnya apakah dia visual, audiovisual, atau estetika, atau gimana kinestetik itu seperti itu ya. Jadi ada 3 dia, ada visual, auditory, atau biasanya menyebut visual, audio, dan audiovisual ya. Jadi seperti sekarang sama aja sih sebenarnya jenisnya visual. Jadi ada anak-anak yang cukup berupa gambar materinya, dia sudah paham, diagram dia sudah paham. Tapi ada anak-anak yang harus dia dengar, ya harus mendengarkan penjelasan dulu baru dia paham. Ada yang seperti itu kan. Kemudian ada juga harus dengan gerakan. Jadi dia harus mendengar dan ada gerakan baru dia paham. Ya, baru dia paham. Ada yang seperti itu. Anak-anak itu berbeda-beda gaya belajarnya. Itu tergantung dari, makanya disebut dengan profil belajar karena sudah itu terbentuk dari kemarin-kemarin. Bukan saat itu dia sudah punya bentuk seperti itu. Jadi untuk mengubahnya akan susah, tapi kita cukup mengimbangi apa yang menjadi apa. Terus gimana menurut Budian? Ini bukan berarti kita membuat RPP belum habis waktunya, pasti pertanyaannya begitu ya. Kan harus ditampilkan semua visualnya, auditory-nya, kemudian kinestetiknya, tampilkan semua. Apa kita harus buat semua? Enggak, seringnya ya. Jadi boleh pertemuan ini pakai audio visual, pertemuannya audio aja, visual aja. Harus dimunculkan semua. Ya, mungkin dari materi ini sedikit dimunculkan ini, dimunculkan. Jadi dibuat seefisien mungkin. Itu dalam satu pertemuan. Ya, dalam satu. Apabila ketemu di kelas itu ada ketiga-tiganya, makanya harus dipetakan dulu. Caranya enggak. Jadi sama ini kan kita belajar sesuai dengan CPP yang biasanya yang model kita belum terlalu berfokus sama visual gitu. Iya. Memikirkan bagaimana dulu mengajar dengan metode supaya siswa tertarik itu aja. Iya, benar. Dulu seperti itu kita ya. Saya juga seperti itu dulu. Pas belajar ini saya memang seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini jelas siswa bersemangat karena sesuai dengan apa kemauannya dia, bukan kemauannya kita. Ya, jadi benar-benar pembelajaran berpihak pada siswa. Ya. Kira-kira ada bayangan nih membuat Ya. RPP-nya? Ada lah bayangan sedikit gimana membuat RPP. Ya, Jadi tapi tetap bantuan ya, insya Allah. Jadi nanti bisa pemetaannya bisa itu kan, bisa kita lihat dulu sebelumnya dan kita sudah ngajar lama siswa, kita bisa mulai sekarang ya. Ya, sudah cukup lama lah. jadi sudah tahu siswanya seperti apa. Adalah kita bayangkan siswa kita ini kayaknya lamban sekali ya, begini ya. Nah, kadang itu di situ kita temui siswa-siswa kita yang tidak bersemangat dalam belajar. Iya, Benar. nah, Mestinya ada ya beberapa pertemuan, apalagi kalau jam siang terutama. ya yang terakhir ya Terakhir misalnya itu mulai mungkin kelelahan kayaknya. ke Ya. Nah, disitulah kita menerapkan lagi pembelajaran sosial emosional. Nah, baru lagi kan. Iya, iya. Nah, di RPP kita itu harus kita masukkan pembelajaran sosial emosional. Sekarang kita harus membuat seperti itu. Jadi RPP berdiferensiasi dengan memasukkan pembelajaran sosial emosional di dalam. berarti digabung. Ya, digabung. Pernah dengar kan? Dari kata-katanya aja sudah sosial emosional. Masih udah bisa dibayangkan, tapi tadinya belum terlalu. Iya, jadi pembelajaran sosial emosional itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah. Jadi kalau kita dengan siswa berkolaborasi dengan siswa, jadi kemudian memungkinkan anak untuk menerapkan pengetahuan keterampilan sehingga menjadi lebih positif dalam pembelajarannya, lebih bersemangat. Kemudian di saat jenuh kita masukkan lagi pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, dia bisa semangat lagi. Itu istilahnya apa ya? Taktik ya, teknik membangkitkan semangat siswa. Iya. Teknik. Iya. Jadi ada 5 di situ. Ada kesadaran diri, manajemen diri,
kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 5 di situ bisa kita masukkan. Mungkin dalam satu, tapi nggak perlu kita masukkan semua, bisa kita masukkan semua juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan saat materi itu kita. Seperti itu ya. Ada bayangannya. Ada bayangan. Itu tadi apa namanya, emoticon. Ya. Nah, dimulai mungkin di awal pembelajaran kemudian bisa tempel di situ emoticon. Karena siswa kita kan banyak, nggak mungkin dibagi satu-satu ya. Kita tempel aja di situ ibunya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, bisa dia tunjuk, taruh pagar-pagar di situ, ditaruh sama dia. Misalnya 1, 2, 3, kita bisa hitung. Oh, hari ini senang, banyak yang senang, berarti kita bisa tahu bersemangat. Kalau hari ini ada yang kecewa, bisa kita tanyakan kenapa, apa yang membuat kamu kecewa hari ini, kenapa tidak senang. Nah, seperti itu ya. Kesadaran sosial, kalau kesadaran sosial bisa kita lihat di saat dia kerja kelompok. Ya, kita bisa lihat kan, siswa kita punya kesadaran sosial atau tidak. Kalau tidak kita pancing dia, untuk memunculkan kesadaran sosialnya dengan temannya ya. Melalui diskusi itu kita minta dia berempati, bertanya atau memberi tanggapan, kan seperti itu ya kesadaran sosial. Dan kira seperti itu. Ya, harus kita selalu dengan artinya siswa aktif jadinya kan. Nah, kemudian ada manajemen diri di tengah-tengah bisa kita pakai teknik stop bisa di tengah-tengah kita, misalnya kita lihat anak sudah mulai jenuh ini, kita bisa kasih ice breaking mungkin yang tidak bisa juga seperti itu. Bisa juga manajemen diri juga, ice breaking itu. Bisa juga kita taruh manajemen diri dengan kita apa istilahnya, kita minta dia teknik stop, berhenti sejenak, tarik nafas, kan seperti itu. Bayangkan apa yang kalian pikir hari ini, ada caranya seperti itu ya. Pernah ada pelatihan teknik stop itu? Kalau pelatihan belum. Tapi pernah punya bayangan? Kalau untuk teknik stopnya sendiri saya belum pernah. Tapi untuk kayak ice breakingnya itu sering. Jadi kalau teknik stop bisa kita suruh berhenti dia, tarik nafas, membayangkan sesuatu. Jadi artinya melepas semua aktivitas saat itu kira-kira 1 menit 2 menit. Jadi seperti itu. Mengembalikan emosi. Manajemen diri. Ya bisa dibayangkan. Ya bisa gitu ya. Jadi kalau kemudian lihat siswanya sudah apa? Kan ada kita yang belakang. Nah, kita ajak dia bermain itu. Kita ajak dia bermain, lepaskan pelajaran. Nah, kita sudah stop. Semangat lagi tuh anak. Anak gitu, dia jenuh kalau kita suruh terus belajar ya. Gimana bisa? Bisa. Ya, kemudian keterampilan berelasi ini biasa sih ya. Keterampilan berelasi biasa kan kita. Mereka. Ya, biasa kalau keterampilan berelasi. Diskusi, ada pertanyaan. Kalau kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kita bisa menggunakan teknik coach. Nanti saya bimbing teknik coachnya ya. Problem motion choice. Jadi keterampilan bagaimana siswa itu menentukan pilihan yang terbaik. Di situ itu ya, dan bisa dia bertanggung jawab hasilnya. Jadi dia tampil, berarti dia mengambil keputusan yang terbaik yang itu. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia seperti itu. Coach. Artinya problem motion outcomes choice. Jadi kalau ada yang baru menarik lah. Iya benar. Saya juga pengen coba kalau ada yang baru. Iya, kita harus maju ya. Cukup menarik juga untuk siswa. Saya juga sudah lama nyari model pembelajaran yang memang benar-benar mengeluarkan kemampuan siswa gitu. Sepertinya ini Siswa kita stop itu singkatan loh dia. singkatan dari itu. Stop.
berhenti sejenak, take a breath, ambil nafas dalam-dalam, maksudnya observe, kemudian amati, kemudian proses, kemudian selesai dan stop. Singkatan, tapi sepertinya singkatan tapi cocok ya. Stop. Kalau keterampilan berrelasi sudah biasa siswa kita ya. Keterampilan saling berdiskusi, setuju, saya tidak setuju, karena itu keterampilan berrelasi. Kemudian menyampaikan pendapat, ide, itu kan keterampilan berrelasi. Kita tinggal mengarahkan bagaimana mereka menyampaikan secara benar dengan kalimat yang benar ya di saat berdiskusi. Jadi itu di luar apa istilahnya? Ini dalam pertemuan itu produknya udah harus ada kayak karena direncanakan ada hadis gitu. Kan biasanya kalau kayak anak-anak itu kan diskusi paling kayak produknya jawaban LKS. Nah itu LKPD itu juga produk. Tapi kan ini kayak diferensiasi produk. Ya itu produk kalau juga. cuma satu gimana? Produk juga tidak apa. Jadi di saat siswa mengisi LKPD itu juga produk. Mungkin suatu waktu kita suruh dia tampil, itu produk, menampilkan hasilnya dia. Jadi seperti itu ya. Jadi itu saudara. Jadi masing-masing nanti tekniknya bisa 5 menit aja untuk apa namanya istilahnya kompetensi sosial emosionalnya. Bisa ya. Jadi kayak FPP yang saya buat ini ada 3 aja, ada 3 saya masukkan kompetensi. Jadi tak mesti harus semua dimasukkan. Kalau misalnya kita hanya butuh 3, kita munculkan 3 aja, tapi keterampilan berrelasi itu kan selalu ada. Tidak dimunculkan pun bisa kita sebenarnya taruh aja di situ ya. Keterampilan berrelasi itu pasti ada dia. Kita tinggal mengarahkan bagaimana dia berucap dengan baik, menggunakan kata-kata yang positif harus. Jadi kita mengarahkan peserta didik harus kata-katanya positif, ketemuan tidak boleh dia mengucapkan kata-kata yang negatif, artinya yang bersifat negatif. Kamu kok tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Kita harus mengarahkan, dia harus bilang ini sedikit lagi, sepertinya kamu sudah bisa kok, tapi sedikit lagi. Nah itu kan sama aja sebenarnya maknanya, cuman pengucapannya yang berbeda. Kalau kita bilang kamu kok tidak bisa, itu down ada ya. Kalau kita bilang sedikit lagi, sepertinya kamu sudah bisa, sedikit lagi. Nah, itu kan semangat dia. Membuat kata-kata positif lah. Iya, kata-kata positif itu keterampilan berrelasi itu. Jadi harus seperti itu. Menarik ya sebetulnya. Tadi berdiferensiasi ya. Bisa dibayangkan. Ya, bisa dibayangkan. Alhamdulillah. Memang harus dipraktekkan supaya lebih tahu lagi, lebih bisa. Nanti kalau ada kekurangan mungkin bisa diperbaiki. Karena harus ada refleksi memang. Jadi ada kita perbaikan bersama, kita refleksikan lagi di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, refleksi diri, meminta umpan balik dari teman seperti itu ya. Jadi sudah ada bayangan gimana diferensiasi itu seperti apa? Diferensiasi ya yang saya tekan, diferensiasi itu apa ya, membuat suatu pembelajaran yang memetakan kemampuan siswa, kemudian siswa bakatnya, minatnya, gaya belajarnya, seperti itu. Terus dengan menggunakan konten yang berbeda juga, konten yang berdiferensiasi juga, kemudian prosesnya juga bermacam-macam, audio, segala macam, visual, estetik, kemudian hasil produknya juga berbeda, berdiferensiasi sesuai kemampuan minat belajar siswa. Kemudian sosial emosionalnya, kemudian sosial emosionalnya, tekniknya tadi sudah tinggal menyusun bagaimana menyusunnya yang baik saja. Benar. Jadi seperti itu ya. Bayangan insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan sekarang ya. Mudah-mudahan kita amati bersama ya
gaya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Karena selama ini siswa kita berpotensi Budian, tapi dia semangat belajarnya kurang. Ya bisa kita lihat kalau dia ikut apa-apa banyak yang dapat juara, tapi ya itu di kelas mereka lempeng. Bosan mereka mungkin dengan gaya kita. Kalau di ikut lomba kan itu gayanya dia, maunya dia, makanya dia berprestasi. Dari situ kita mengambil patokan bahwa saat dia berkembang dengan kemauannya akan bagus. Ya memang berpengaruh besar minat, bakatnya juga. Iya. Kalau kita yang mengarahkan dia kan mungkin dia tidak terima karena tidak sesuai dengan gaya belajar. Kita aja kadang guru berbeda-beda, ada yang suka sambil belajar dengan musik, ada yang enggak ya. Jadi oke, bisa kita nanti Budian bisa buat, jadi kita cek sama-sama, kita coba buat ya. Kita cek gimana. Oke. Terima kasih Bu atas ilmunya, nanti insya Allah kita praktekkan ke depannya supaya memperbaiki lah metode-metode belajar selama ini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ya. Ya, mudah-mudahan perlu bimbingannya lagi. Jadi coba Ibu Dian buat. Besok kita sama-sama belajar lagi, kita lihat bersama-sama ya. Iya. Gimana hasilnya? Iya. Masih banyak sudah diperkenalkan dengan metode bagus menurut saya. Pembelajaran yang bagus, cara pembelajaran yang bagus. Mudah-mudahan bisa sukses diterapkan. Amin. Iya, insya Allah. Ya. Oke, kalau gitu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ada waktunya sebentar konsultasi masalah RPP saya kemarin hari ketemu. Saya mau konsultasi sedikit karena saya mungkin dalam minggu ini akan mencoba untuk mempraktekkan model pembelajaran yang diferensiasi dan kemampuan sosial emosional itu. Oh iya, ada tuh Budian, ini lagi santai juga, lagi santai-santai. Jadi kemarin saya berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan, saya tangkap, kemudian saya coba untuk membuat RPP, kemudian KPD-nya. Saya ingin cepat-cepat menerapkannya gitu di kelas. Jadi saya ingin berkonsultasi mengenai RPP yang sudah saya buat dan format lainnya. Jadi Budian sekarang ingin berkonsultasi masalah RPP yang sudah dibuat kemarin yang kita sama-sama sharing. Berarti Budian sudah membuatnya. Iya, saya sudah mencoba membuat. Terus kira-kira sudah dibuat sedemikian rupa, berarti ya sesuai dengan kita obrolan santai kita kemarin ya. Jadi terus dalam pembuatan kemarin itu ada, sebelum saya lihat ada merasa kesulitan atau gimana enggak ya? Mungkin masalah penempatan teknik-tekniknya atau pasnya di mana sosial emosional kesadaran kompetensi sosial emosionalnya itu di mana pasnya, itu saya masih penempatannya saya ragu-ragu. Kemudian teknik-tekniknya apakah sudah pas yang sudah saya buat atau tidak. Jadi itu tekniknya ya mau dilihat lagi gimana, seperti apa, berkonsultasikan tentang itu, kita belajar bersama ya Ibu kan, karena kita sama-sama belajar ini. Jadi setidaknya kita sebelum melakukan pembelajaran di kelas besok, rencananya kapan ini Bu Dian? Rencananya dalam minggu ini akan segera diterapkan. Jadi kemarin saya konsultasi terlebih dahulu kepada Ibu. Alhamdulillah luar biasa Ibu Dian ini ya, berarti sudah membuat itu ya RPP-nya. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Hanya masalah itu tadi ya penempatan apakah di inti, pendahuluan, karena baru ya, karena baru mencoba baru. Jadi akhirnya Budian taruh di mana ini? Kalau untuk seperti di
saya masukkan teknologi stop gitu. Jadi di stop ini ada di nah, sebelum ini pada kegiatan pendahuluan. Jadi supaya anak-anak siap belajar gitu, fokus dalam belajar. Kemudian beberapa saya masukkan ice breaking nanti di kegiatan inti pada awal kegiatan inti. Mungkin metode yang model yang saya pakai masih discovery learning. Kalau kemarin sering saya gunakan problem based learning, tapi saya ingin mencoba untuk discovery learning sekarang. Saya rasa cocok dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, saya rasa nyambung. Terus apa alasan utama ini dari Budian mengambil discovery learning di sini? Karena ini kan kalau untuk materinya sendiri, kompetensi yang ingin dicapai itu kita mau kebetulan materinya turunan fungsi aljabar. Dan jadi kita akan cari sifat-sifat, kemudian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi turunan fungsi ini. Itu anak-anak dipandu untuk mengerjakan apa namanya, dipandu untuk bisa mendapatkan konsep dari sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jadi mereka mencari sendiri, jadi menemukan sendiri sesuatu. Jadi sesuai dengan materinya berarti ya, tentang materinya. Luar biasa, saya lihat ini sudah RPP berdiferensiasinya, sudah ada ini ya, sudah ada pemetakan juga ya berdasarkan kesiapan belajar, sudah ada nama siswanya, berarti sudah benar-benar membuat yang berdiferensiasi ya. Terus saya lihat, terus ada KSE yang dikembangkan, semuanya diambil ya Budian ya. Iya, saya coba untuk mengambil Semuanya ya, coba diterapkan Ya, semuanya ya. diterapkan. Kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua dimasukkan ya Budian ya. Sepertinya mencakup semua juga, jadi Oh, saya iya. masukkan semua. Ya, kemudian ya. Jadi sudah dibuat. Menurut Budian gimana dalam membuat RPP ini, gimana apa namanya, menarik atau gimana, atau antusias enggak untuk diterapkan di kelas? Kalau dalam pembuatannya sendiri memang cukup menantang ya, karena kita menginput berbagai informasi baru, menyesuaikan dengan apa namanya pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian tentu saja saya buat ini karena saya tertarik dengan modelnya, sistemnya. Ya. Jadi saya ingin mencoba membuat siswa bisa nyaman di kelas seperti itu, terus kemudian bisa tertarik dengan mata pelajaran yang saya ambil. Jadi sepertinya ini membuat siswa lebih aktif, kemudian memang menarik gitu, seperti nanti kayak ada memilih ekspresi seperti itu. Ada ekspresi, Ya, memilih ekspresi pelajaran kayak gini, suasananya yang dirasakan apa gitu. Iya, jadi asik kayaknya dibuat asik ya. Dibuat nyaman. Terus kalau berarti membuat ekspresi, berarti nanti membuat ekspresi wajah ya. Asik. Itu rencana saya akan saya tempel, dan mereka nanti akan centang-centang sesuai dengan suasana hati mereka saat belajar, mulai pembelajaran. Kayaknya ini sudah dibuat bagus banget ini Budian. Terus kalau mulai tahu tadi ini kesiapan belajarnya dengan cara apa Budian memetakan ini kemarin? Kalau saya memetakan, biasanya saya melihat penilaian sebelumnya, penilaian anak-anak sebelumnya di semester 1, kemudian dari semester 1 juga kemarin kebetulan kayak ulangan materi sebelumnya itu kayak fungsi aljabar. Nah itu sudah saya lihat mana yang bisa tergolong yang memahami, yang masih sedikit memahaminya dan masih kurang gitu. Namanya kita biasa ngajar mereka ya, Budian pasti tahu lah kemampuan mereka ya. Ini sudah luar biasa. Saya lihat nama-namanya sudah terpetakan. Dan tujuan pembelajaran yang diambil sama Budian sekarang apa untuk observasi besok? Jadi
kesiapannya sudah lengkap ini ya, sudah ada RPP-nya, sudah ada lembar kerjanya, sudah ada lembar penilaian, sudah berdiferensiasi, nanti tinggal tambah emotikonnya saya belum lihat ini, mungkin nanti di print ya emotikonnya. Oke, biasa kita lihat bersama emotikonnya. Terus kalau tujuan pembelajaran yang diambil apa Ibu Dian? Tujuan pembelajaran kalau dari materinya sendiri ya itu tentu saja kompetensi dasarnya Ya. yang pertama ya tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran seperti ini saya ingin siswa merasakan kenyamanan saat belajar karena ini kan sudah dipetakan gitu ya. Karena sudah dipetakan akan diharapkan sesuai dengan minat mereka, kesiapan belajar mereka, gaya belajar mereka seperti itu. Berarti sesuai apa maunya siswa Ya, ya? sesuai apa maunya siswa. Kelas berapa itu Ibu Isop Dian? Rencananya di kelas 11 ya, 11 IPA. Oh iya, karena di sini kelas 11 aja, 11 IPA berapa menurut? Oh iya, 11 IPA 1. Waktunya berapa menit segitu Ibu Dian? 2 jam pelajaran, biasanya 2 jam pelajaran, 1 jamnya 26 menit. Alat-alat yang digunakan apa aja yang digunakan untuk pembelajarannya? Seperti biasa, kalau saya mau makainya besok, mungkin saya akan tayangkan video. Jadi tentu saja laptop, kemudian LCD. Kemudian mungkin saya akan coba menggunakan sound kecil dulu yang saya punya, suara laptop LCD tetap ada. Terus LKPD siswa Ya, bagi LKPD. per siswa ya? LKPD-nya per kelompok, Per karena akan dikelompokkan. Jadi apa istilahnya itu? Berarti sama untuk besok ya. Kira-kira ada yang dibutuhkan lain yang kita bantuan kita ada enggak? Sudah disiapkan semua oleh Bu Dian. Kebetulan saya sudah siapkan semua, mungkin nggak tahu nanti pas saat pelaksanaan ada kekurangan atau Instrumen penilaiannya apa aja besok ini? besok ada rubrik penilaiannya itu tentu saja penilaian tentang sikapnya, kemudian keterampilan pengetahuan, kemudian keterampilan sikap juga. Modelnya berkelompok besok. Iya, berkelompok. Ya, berarti disesuaikan dengan itu tadi minat itu ya. Karena kan KSE kan ada saya cantumkan di situ potensi berrelasi. Oh, iya. Mungkin dengan kelompok, diskusi kelompok jadi bisa diterapkan di situ. Ada pengembangan yang ingin dicapai di apa ya? Ada pengembangan yang diinginkan peserta didik itu menjadi apa setelah belajar? Tentunya menguasai materi, kemudian nanti bisa menerapkannya di permasalahan dan kemudian dengan materi yang saya ajarkan, kemudian Supaya tidak bosen ya. nggak bosan. Jadi ini sudah didesain sedemikian rupa supaya siswanya tidak bosen ya. Ada sosial emosionalnya, ada teknik stopnya, ada emotikonnya, jelas. Habis itu semangat lagi. Iya, benar. Tujuannya itu semangat, nyaman dan semangat lagi. Bagaimana ringkasan singkat strategi pembelajarannya besok itu seperti apa? Mungkin bisa diberi gambaran singkatnya seperti apa? Dari awalnya gimana, terus gimana, pokoknya bagaimana sistem? Kegiatan pembelajarannya. Iya. Jadi besok itu rencananya kita akan seperti biasa, tentunya pembelajarannya kan terdiri dari 3 tahap. Jadi ada pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Dari ketiga itu model pembelajaran kan saya menggunakan discovery. Nanti pada saat discovery ini kemudian ada juga saya masukkan kompetensi sosial emosional di situ. Nah di kegiatan awal pendahuluan itu nanti saya akan pakai
teknik stop untuk membuat mereka rileks sebelum belajar. Beberapa menit lah, 2-3 menit untuk mereka rileks sebelum belajar. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Setelah itu masuk kepada kegiatan ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu, baru mulai mengerjakan secara berkelompok dengan TD yang ada. Tentu saja saya akan membimbing mereka mungkin dengan cara melihat kelompok-kelompok apakah perkembangannya sampai mana gitu ya, kemudian memancing mereka supaya bisa mencoba berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian saya akan minta mereka untuk mempresentasikan hasilnya gitu ya. hasil diskusi kelompok, mempresentasikan dengan cara mungkin saya akan mengajak untuk kelompok yang tampil, ya. Saya mengajak kelompok yang tampil. Oh iya, tadi sebelumnya saya lupa sebutkan untuk awal untuk kegiatan pergaulan mungkin akan saya tambahkan itu emoji tadi. Oh, di ya, awalnya. pemilihan suasana hati hari ini seperti apa. Oh iya bagus. Ya. Ya. Kemudian tadi balik lagi ke presentasi, sudah presentasi sesuai dengan pemanggilan acak mungkin yang sudah mungkin dengan lot atau permainan mungkin nanti memilih kelompok yang maju dulu ya. Setelah itu saya akan membahas sedikit memberikan tanggapan refleksi pada siswa tentang apa yang sudah dikerjakan. Kemudian mungkin diberikan soal latihan atau soal kuis, lalu kemudian ditutup. Saya tertarik tentang ini pemilihan kelompok. Kelompoknya diajak atau berdasarkan pemetaan itu? Kalau kelompoknya berdasarkan pemetaan, maksudnya kelompok yang presentasi. Enggak per kelompok. Kalau belajarnya akan dipetakan sesuai dengan nilai sebelumnya tadi. Itu diterapkan itu keyakinan beliau tingkat keberhasilannya kira-kira seperti apa meningkat keinginan menurut bayangan beliau ini kan sudah ada diferensiasinya di mana pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, kemudian ada pembelajaran KSE-nya. Menurut beliau tingkat keberhasilan rasa nyaman siswa dalam belajar itu presentasinya berapa persen? Saya rasa kan tinggi sekali ya, mungkin 80-90% ya, karena memang menurut saya ini baru, kemudian mereka lebih banyak bergerak aktif gitu untuk belajar dan tentu saja sesuai dengan minat mereka yang sudah selain itu saya sudah petakan. Jadi kalau hal-hal khusus mengenai kesiapan murid di kelasnya, menurut kalian siap nggak kelasnya itu menerima materi? saya rasa siap, 11 IPA 1 ini siap, saya rasa siap. Kenapa Budian menganggap mereka siap? Karena menurut saya mereka cukup fokus saat materi sebelumnya saya sampaikan, mereka cukup fokus. Cuma saya rasa karena mungkin agak kurang semangat, jadi perlu ada strategi yang baru untuk membuat mereka lebih semangat lagi. Persiapannya luar biasa ya. Saya cek dulu ininya. Ya, silakan. Yang masih kurang. Saya yakin sudah semua masuk alat. Nah, tinggal tambah emoticonnya tidak muncul. Iya, Belum di print ya. Iya, belum di print. Enggak sih ditambah sih, kadang-kadang nanti di print besar ya. Betul bisa ya. Berapa gambar wajah diambil? Saya ngambil ada 6, ada takut, ada marah, ada sedih, ada senang, ada ketawa, ada malu-malu gitu. Sudah lengkap ya Bian, ya masih besok insya Allah kita siapkan waktunya ya, bisa
bisa kita masuk sama-sama. Iya. Saya tidak menilai loh, ya. Kita saling berbagi informasi. Iya. Jadi anggaplah saya dari belakang lagi melihat, nanti kita saling berbagi. Saya bisa belajar dari Budian bisa ngambil apa dari saya ya. Ya, tentunya dari Ibu Dar yang sudah terlebih dahulu mungkin mengetahui tentang lebih lama berkecimpung dengan Besok kita insya Allah ya. ya. Kita masuk bersama-sama, semoga lancar ya, kesehatan, amin. Amin, amin. Jadi Semoga. uh-uh. Ya. Begitu, terima kasih banyak Bu atas saran dan sharing-sharingnya tadi. Nanti kalau misalnya saya masuk kelas, mohon ini bisa berkenan untuk ikut, misalnya siapa tahu ada yang perlu diperbaiki lagi dari pembelajaran sudah saya lakukan. Kemudian refleksinya, timbal baliknya itu saya ingin mendapat lebih supaya lebih bagus lagi, kemudian lebih inovatif lagi, lebih bagus lagi. Berarti kalau kita bisa berbagi dengan temannya. Iya, menuju ke kurikulum merdeka, jalan akan baru disambut nanti ya. jalan baru jadi kita bisa berbagi dengan temannya. Kita coba dulu ya. Iya, ini coba dulu. Nanti Ibu kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang kabarnya, kalian hari ini. Sebelum kita belajar, biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Adik, pimpin doanya. Siap, berang. Kalau kita mulai dari alam, kita berdoa doa. Oke, Bapak saya terlebih dahulu Al-Furqan Alif Arti Artian Nabi Arti Surat Kalimah kendalanya ini apa namanya belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, silakan dicek kiri kanan bangkunya ada tampar, tamparnya, ya silakan tamparnya ke tempat tampar ya. Jangan sampai lingkungan belajarnya langsung. Oke, sudah siap belajar? Ya. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengenai pokoknya, Ibu minta semuanya duduk tegak terlebih dahulu. Menjaga matanya, ya sejenak saja. Menjaga mata, jangan sejenak, kemudian ya ada masih lihat samping. Oke. Yang sejenak, tarik nafas dalam, pejamkan mata, relax ya, relax turun kalian. Ya, fokus, relax. Bayangkan bahwa pelajaran hari ini kita akan menyenangkan. Relax, tarik nafas dalam. Oke, hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan buka matanya. Gimana, sudah siap belajar? Wow.
ekspresinya ada di antara yang senang juga. Terus ini yang kurang ekspresi sama kalau kau marah Dinda. tawa. Dinda tuh sedih Sedih banget tawa. Berarti dia ngomong Ekspresi dari emosinya. Dia ada beberapa jawaban nih. Harus cuma takut aja yang nggak ada. Kita mau tanya nih yang marah dulu. Siapa aja yang marah? Oh ya, salah satunya Pak Ustaz. Ini mau tanya, marah. ayo Kenapa marah? Kenapa dengan hal ini? Mengeluarkan marah. Itu dari yang mahal ya. Nanti ada yang ulangan ya Mas Adi. Ya, Adi. Dinda Dinda. Kenapa Dinda? kasihan kamu Karena belum tahu materinya tahun ini. Masih panjang. Oke, peperangan kepada semuanya. Nah, itu tadi berbagai macam ekspresi sebagai
kalian harus kita menguasai, paling tidak sudah pernah mempelajari tentang unit fungsi agama. Ini berkaitan erat karena turunan ini juga kita digunakan untuk menyelesaikan image ya. Kemudian manfaat untuk turunan jadi pada akan mengajarkan kalian ajaran ini ditambahin dengan model apa terkait ini awalnya mengajarkan kalian kayak macam bidang banyak bidang itu masa itu nanti kalian akan lama lebih kita lakukan bermanfaat lebih sebuah contoh ya yang ada di bidang kayak kalau misalnya kalau misalnya ada yang kita menjadi materinya kemudian dia kalian bisa nanti juga sendiri ada tadi kalian bisa diprogram untuk menentukan apa namanya kita akan bahan menentukan presentasi bahan yang akan digunakan oleh maka saya berdasarkan kelompok yang sudah ada kalian pernah dengar kalau ada pemimpin berapa itu kelompok dua jadi makanya udah sering berkelompok ya. Oke, kita semangat. Oke, karena sudah berkelompok silakan berdiri semuanya. Ya, kali ini restriksinya sudah ada hukuman, jadi kita ada yang tahu lagu Kalau Suka Hati? Oke, apa tadi sudah menayangkan sebuah video tentang sifat-sifat turunan fungsi. Sifat yang pertama adalah jika F sama dengan K, dengan K adalah 0 tahun ya, maka F aksen X sama dengan 0. Contoh ya, misalkan seperti ini. Saya punya F sama dengan 5. Berarti turunannya adalah Berapa konstanta? 0 ya. Berapa konstanta? Turunan konstanta apa? 0 ya. Ini sifat yang utama. Ya. Nah, seperti ini. Nah, berapa kira-kira jawabannya? 12 X pangkat 2 terus min X pangkat maka berapa? 1 ya, jawabannya 1 X aja plus 10 kurangi 100 yang sampai konstanta itu jadinya 0 apapun konstantanya walaupun sebentar itu tetap jadi 0 kan. Jadi kalau tidak ada mengandung X langsung aja 0 itu namanya. Nah, ini sudah betul fx-nya aksen x-nya jadi 12 pangkat x kuadrat min 4x plus 10 min 100-nya jadi 0. Tapi ada berapa sifatnya? Ya, 4 ditambahin 1 ya dengan yang mengandung x juga. Itu supaya mudah. Jadi sebenarnya 4 kemudian sifatnya yang sudah dijelaskan tadi ada 4 sifat.
tulis dengan pancake. Untuk turunan pertamanya itu ada di sini ada aksennya. Itu ada Y aksennya, tanda petiknya 1 itu turunan pertama, tanda petiknya 2 itu turunan kedua. Artinya setelah diturunkan lagi itu adalah turunan kedua. Nah, ini hanya lambangnya saja. Ini 2x pangkat 3 plus 5x min 2 min 8 dikurangi 8. Berapa turunan pertamanya? 6x ditambah 6x pangkat berapa? Pangkat 2 min 10 kalian akan mengerjakan LKPD supaya kalian bisa memposisi konsep yang sudah kalian tonton tadi. Silakan dibaca perintahnya di situ. Kalian buat satu soal ruang fungsi. Kemudian kalian turunkan sendiri dengan cara yang sudah dijelaskan. Uraikan penyelesaiannya ya. Silakan berdiskusi secara kelompok. Yang ini nanti biar bisa yang coba aja. Jangan dikurang. Biar bisa ya, tidak. Silakan dicoba dari sifat yang mana. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanya temannya. Tanya teman atau pada ibu. Ini yang kurang banyak ini beda. Yang mana yang ya, jangan ditinggikan. Kalau bisa sama satunya kan ada apa nih? Yang jadi bahan di video. Oke, ikut tawarkan untuk kelompok. Oke, karena sudah semua sudah punya kelompok. Sekarang kita akan mencoba untuk mempresentasikannya. Silakan untuk kelompok atau perwakilannya
dua deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menjelaskan mengenai contoh sifat-sifat hubungan di mana saya mengambil sifat tiga. Soalnya fx sama dengan 2/3 x pangkat 3. Sifat yang ketiga, jika fx sama dengan kx pangkat n, maka fmx aksen sama dengan kn x pangkat n min 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi 2/3 ini sebagai k dan 3-nya sebagai n. 2/3 dikali 3 x 3 min 1. Kita coret karena sama jadi 2x pangkat 2. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Di sini saya disebutkan jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx n dikurang 1. Ini kita contohkan fx sama dengan 8x pangkat 5. Untuk penyelesaian. Sebentar. Sebelum melanjutkan, sifat berapa? Sifat kedua. Sifat kedua. Benar nggak? Benar. Sifat kedua. Ada berapa ini sifatnya? Namanya adalah menarik maka dibagian. Terus sifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masyarakat akan menjelaskan terima kasih dan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yaitu kita menggunakan sifat yang keempat yang apabila jika hx sama dengan fx ditambah atau dikurangi dx, maka h aksen x. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perasaannya ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi di kelas? Kalau perasaan karena sudah mencoba itu ya lega. Terus tentunya yang saya rasakan selama menjalankan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi itu siswa saya lihat cukup semangat, bahkan pada awal-awal sudah terlihat semangat sekali pada saat memilih emosi sudah mereka semangat, sudah aktif saya lihat. Jadi saya merasa senang melihat mereka nyaman saat belajar dengan pembelajaran yang baru. Apalagi pembelajarannya menurut saya sangat berguna untuk mengaktifkan siswa, nyaman mereka menjadi nyaman belajar. Seperti itu mereka dari awal sudah fokus, sudah aktif, sudah merasa menyenangkan dan nyaman. Akhirnya mereka saya lihat langsung akhirnya bisa menjawab saat diberikan soal seperti itu. Berarti bagus ya. Iya, Kalau saya bagus sekali. Iya, menurut Ibu yang paling menarik ini apa? Diferensiasinya atau ada kompetensi sosial emosionalnya dimasukkan di bagian mana menurut Ibu? Dua-duanya menarik untuk sosial emosionalnya ya, karena mereka di situ lebih dituntut untuk kesadaran diri untuk belajar itu ada gitu, terus bersosialnya juga. Untuk diferensiasinya saya baru kali ini mencoba seperti diferensiasi kontennya atau prosesnya itu baru kali ini, seperti menggunakan media dengan audiovisual itu baru saya coba kali ini. Jadi dan itu saya lihat mereka fokus dan menarik gitu. Ibu dan misalnya merefleksi kembali kegiatan yang sudah dilakukan, kan sudah diajarkan di kelas dari awal membuat RPP-nya, memasukkan kompetensi sosial emosionalnya. Diri sendiri tentunya saya melihat mungkin ada beberapa kekurangan di kalau saya lihat sih manajemen waktu saya mungkin agak kurang bagus, tapi dari yang saya lihat mereka sudah bisa meningkatkan pada saat diskusi itu mereka aktif berdiskusi, berkomunikasi. Kemudian saya melihat siswa lebih banyak yang bertanya, kemudian mengamati PKPD yang mereka kerjakan gitu. Jadi saya sudah sangat bagus. Ya, ada peningkatan dari pembelajaran yang sebelumnya saya terapkan. Terus kalau kemarin kan ada peminatan apa ya, akan berintegrasi seperti itu. Tadi Ibu Dian bilang tentang manajemen waktunya kurang. Di sisi mana merasa Ibu Dian kurang manajemen waktunya? Karena ini baru pertama mencoba Bu ya, jadi mungkin ada kegiatan yang mungkin perlu cukup sekian menit aja mungkin karena saya belum tahu range-nya tentang waktunya yang baik seperti apa. Jadi mungkin ada yang terlalu melebar gitu karena anak-anak juga sangat aktif gitu. Jadi seperti ini juga seperti presentasi yang saya awalkan rencananya cuma dua kelompok, akhirnya semua kelompok maju karena mereka ingin mempresentasikan gitu. Juga semua kelompoknya pengen ikut berpartisipasi untuk mempresentasikan yang sudah mereka diskusikan. Iya, saya lihat kemarin antusias sekali mereka ya, antusias sekali. Terus
saya tertarik sama yang itu kan emoticon itu. Iya. Kayaknya mereka makan waktu juga di Iya, situ, iya, karena mereka gitu juga. mungkin hal baru atau apa menurut yang membuat mereka itu waktunya melebar di emoticon itu. Iya, Kira-kira iya, menurut dia. menurut saya di emoticon itu juga sih, karena emang biasanya pendahuluan saya kan biasanya tidak lebih dari 10 menit karena ayo mengajak siswa untuk sesuatu yang baru seperti harus diapakan ini emoticon, mungkin mereka berpikir seperti itu. Jadi mereka saat disuruh agak bingung-bingung gitu, sebenarnya kita disuruh apa gitu. Tapi setelah mereka mengerti, ada beberapa siswa yang sudah maju, akhirnya mereka oke gitu. Berarti ya, benar-benar baru ya, Iya, ini ya, benar-benar baru. benar-benar perlakuan baru kita ini luar biasa. Kemudian asik ya, asik. Iya, asik menurut saya. Karena saya lihat mereka bersemangat. Ngobrol-ngobrol sama siswa Iya. kemarin kayak saya lihat kemudian ngobrol-ngobrol sama siswa. Menurut siswa asik nggak itu? Asik menurut siswa itu asik, karena kan di akhir pembelajaran saya juga bertanya kepada mereka, Iya. gimana pembelajaran hari ini, dan mereka semangat dalam menjawab. Ya, asik Bu gitu. Terus gini kemudian di pembelajaran itu kan berdiferensiasi, terus memasukkan kompetensi sosial emosional, tentunya ada hal-hal baru, ada nggak hal-hal yang menjadi hambatan? Menurut Budian apalah hambatannya? Apa hambatan selama mengimplementasikan LPP baru yang dibuat ini? Apa hambatannya? Kalau hambatan enggak terlalu berat. Penempatan tekniknya sebaiknya di mana, atau penempatan saya kan kemarin menambahkan ice breaking pasnya di mana gitu, apakah di awal pembelajaran kah, atau nanti pas mereka sebelum presentasi. Nah itu saya bikinnya itu mana yang cocok. Jadi tapi saya putuskan untuk menempatkan di awal kegiatan intinya kemarin. Saya lihat seperti itu. Iya. Dan senang nyanyi soalnya. Iya, karena nyanyi. Terus masalah ini kan biasanya anak-anak cenderung kalau memilih kelompok harus sama ini, Ya. terus tiba-tiba kemudian membuat sesuai dengan minatnya, sesuai dengan pemetaan yang sudah dia lakukan, kemudian pembagian kelompoknya. Apa ada hambatan di sisi itu, misalnya anak-anak yang protes atau ada anak-anak masukan-masukan dari anak-anak gimana, ada enggak? Kalau protes sih enggak Bu ya, karena mereka kalau sudah merasa ada di kelompoknya itu merasa ada tutor sebayanya, ada rekan sebayanya yang lebih mampu, itu mereka di situ tempat mereka bertanya, kemudian bergantung untuk mencari informasi. Biasanya kalau misalnya mereka tidak bertanya sama saya, mereka bertanya terlebih dahulu dengan tutor sebaya yang sudah lebih dulu mampu gitu, menurut saya yang sudah saya pesankan tadi kan. Jadi beberapa orang yang mampu itu saya jadikan ketua kelompok pas pemetaan itu. Jadi ya Ibu yang menurut dan bagus ya pemetaan seperti itu ya. Iya, menurut saya. Jadi Itu bagus. menjadi imbang ya kelompoknya. Melakukan pendekatan ya ke anak-anak, saya perhatikan kemarin itu seperti itu. Kemudian mendekati mereka, menanyakan, ya bagus caranya. Terus apa Ibu Dian puas dengan pembelajaran yang dilakukan? Pembelajaran kan baru, setidaknya Ibu Dian punya perbandingan dengan yang yang sekarang. Puas enggak? Saya puas karena mereka paham apa yang saya sampaikan gitu. Kemudian mereka aktif dan ceria gitu saat belajar. Jadi saya puas dengan apa yang saya sampaikan. Tapi bagian yang mungkin menurut saya kurang karena itu saja waktu. Nah, kalau menurut saya untuk materinya cukup tersampaikan lah, dengan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya rancang. Berarti hanya di waktunya saja ya Ibu Dian.
proses manajemen waktunya Iya. masih malu hal-hal ya. Hal baru. Bagaimana cara menyelesaikan waktu dalam setiap kegiatan itu ya masih. Iya. Ya, mungkin ke depannya bisa lah. Bisa sempurna. Iya. 100%. Iya. Terus apa namanya dalam pembelajaran itu bisa mungkin dikasih bayangan singkat proses pembelajarannya seperti apa yang menampilkan proses diferensiasinya, kemudian kompetensi sosial emosionalnya, bisa mungkin dikasih bayangan singkat kemarin yang membuat kemudian benar-benar menunjukkan itu. Untuk pada saat jadi biasanya saya dalam pembelajaran itu kan ada 3 tahap ya. 3 tahap itu pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Nah, pada pendahuluan itu tentu saja di situ tepatnya saya memberikan persepsi, kemudian motivasi pada siswa agar mereka mulai merasa fokus dan nyaman saat belajar. Nah, di situ saya menggunakan teknik stop di situ, teknik stop mengajak siswa untuk rileks sebelum memulai pembelajaran. Ya, jadi mereka harus rileks, kemudian dari rileks itu bisa fokus. Kemudian setelah itu saya menggunakan emosi supaya mereka tertarik nih ada pembelajaran baru. Nah, jadi mereka di situ memilih emosi yang sudah saya tempel di papan gitu. Nah, nanti mereka tinggal menandai mana emosi yang mereka rasakan, emosi dasar yang mereka rasakan pada saat pelajaran. Kemudian lalu setelah ice breaking saya memberikan sebuah video pembelajaran untuk mereka tonton dan saya melihat mereka sangat tertarik sekali gitu dan saya melihat semuanya fokus gitu di layar LCD gitu dan mendengar suara, bahkan mereka saya lihat ikut menjawab gitu pada saat ada menjelaskan di video ini jawabannya ya. Jadi saya mendengar beberapa sudah ada yang ikut berpartisipasi mungkin di video itu. Mereka mulai berdiskusi secara berkelompok. Saya membagikan LKPD, kemudian di LKPD itu mereka itu saya minta untuk membuat sendiri membuat sendiri soal, kemudian mereka mencoba mengerjakan bersama-sama, soalnya dirancang sendiri, kemudian bersama-sama diselesaikan. Maju itu saya minta dengan permainan, jadi pempimpa lah yang biasa ya. Jadi kelompok siapa yang maju duluan itu ya pakai pempimpa gitu. Jadi setelah presentasi ya kegiatan penutupnya adalah saya menanggapi apa yang sudah dipresentasikan. Setelah itu merefleksikan apa saja pelajaran apa saja yang sudah kita lalui saat belajar, di apa kesulitan mereka juga saat mengerjakan materi, mengerjakan LKS tadi. Setelah itu saya menyampaikan informasi pelajaran selanjutnya dan memberikan terakhir saya tutup dengan salam dan selesai. Bagus, detail ya. Iya. Terus kalau menurut Ibu Jani, apa di kegiatan yang dilakukan itu, apakah muncul diferensiasi konten, proses, dan produknya muncul tidak menurut Ibu Jani? Menurut saya muncul kalau dari kontennya sendiri tadi di konten yang saya berikan tadi seperti menggunakan media yang audio visual, kemudian media yang visualnya saja, kemudian untuk yang prosesnya ya macam-macam, proses pembelajaran tadi macam-macam. Kemudian produknya sendiri
adalah presentasi yang sudah mereka lakukan. Iya, sebenarnya. Terus di sini kan kompetensi sosial emosional kan ada dimasukkan di situ. Kalau dilihat dari kegiatannya lumayan berhasil di kompetensi. Terus di sini ada kesadaran diri, manajemen diri muncul di situ kan ya. Menurut kemudian muncul nggak kesadaran diri, manajemen diri? Ada ya. Ada, karena kesadaran diri mereka belajar gitu. Ya, Mereka sadar bahwa mereka sedang belajar. melakukan itu emosi itu ya. Dengan seperti itu. Terus kalau itu apa namanya keterampilan berrelasi sama kesadaran sosialnya muncul enggak? Muncul biasanya saat diskusi kan mereka ini berkomunikasi satu sama lain. Ya. Terus berkomunikasi dengan teman sebaya juga dengan guru. Berarti benar-benar kemudian memunculkan semua itu yang bersama. Yang tujuan saya bisa Ya, ada karena tadi mungkin karena sudah dipetakan itu ya jadi hidup ya kegiatan kelompoknya. Benar. Biasanya seperti itu atau enggak? Kalau dulu ya biasanya mereka pilih sendiri yang pertama. Nah itu kan kalau pilih sendiri teman-temannya aja. Iya. Kadang-kadang saya juga milihnya dengan misalnya nomor absen berapa gitu. Nomor absen ini. Itu udah Bu protes lah Ada yang mereka. protes ya. Ya. Bu ini saya nggak mau semua yang ini gitu. Kalau kemarin enggak ada ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus ya. Terus kalau keterampilan mengungkapkan pendapat ya bagus, Iya. bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab juga. Mereka terhadap hasil kelompoknya. Berarti sama kompetensi sosial emosional dimunculkan ya di situ. Terus kalau kan sudah dijalani nih baru pertama dilakukan hal seperti itu yang baru adalah sebagian anda baru tapi kan ada lebih banyak yang baru ya Bu Dian. Iya. Sampai waktu kita konsultasi di awal benar berbedanya gimana ini baru banget ini Bu. Iya, makanya Saya bilang baru banget. setelah saya sharing sama Ibu Dar, ya ada informasi-informasi baru yang bisa saya ambil lah. Kenapa beda banget sama kemudian sudah konsultasi kemudian tadi lagi kenapa beda banget ini? Iya. Kalau terus menurut kemudian ini apakah ingin seperti ini di pembelajaran selanjutnya atau tetap dengan RPP yang lama gimana menurut Saya pengen coba pembelajaran seperti ini di kelas lain gitu. Yang akan diterapkan ya. Nah, hanya kelas ini saya pengen coba kelas lain juga. Berarti kemudian ini akan mencoba membuat RPP seperti itu ya. Menurut saya alhamdulillah. Biar lebih aktif lah. Siswa saya lebih Nanti aktif. kita bisa berbagi dengan teman-teman kemudian tentunya. Tentunya kalau bisa kebiasaan oleh yang lain itu kan semakin semangat siswa. Kita akan dilanjutkan ke berarti rombak RPP ini ya. Ya, memang pekerjaan itu. Seperti itu ya. Kalau mau maju harus sedikit lebih keras bekerja ya. Yang stagnan. Zaman sekarang harus inovatif. Ya. Terus tindak lanjutnya gimana nantinya? Tindak lanjut yang akan kemudian lakukan nanti. Ya tentunya mencoba itu tadi mencoba di kelas lain, menerapkan di kelas lain, kemudian mungkin apa ya saya coba mungkin berrefleksi apa yang kurang kan karena sudah beberapa mungkin ada beberapa yang kurang mungkin saya coba perbaiki lah. Terus mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan mungkin supaya mereka lebih semangat lagi mungkin tukar permainan apa, ice breakingnya apa gitu ya kita tukar lah Belajar lagi. iya belajar lagi nambah wawasan tentang ice breaking dan semuanya lah iya. Nanti kalau misalnya kita mau membuat sebuah mengajak teman berbagi saja kemudian boleh ya. Boleh. Kita bersama-sama. Iya. Oke, Brian luar biasa ya. Jadi Dan
Mereka sharing dari Ibu Dat juga. Alhamdulillah. Nanti kita bersama-sama ya. Kemudian juga saya berbagi ilmu dengan kemudian juga bagi ilmu dengan saya. Kita sama-sama saling belajar ini. Kan kemudian luar biasa mau berubah. Saya makanya saya milih Budian, kayaknya Budian ini aktif orangnya. Yang aktif di sekolah kayaknya mau dia mau menggerakkan orang ini luar biasa. Iya, Dan susahnya. Banyak sekali. Ya udah Ibu Dia, Iya. terima kasih banyak ya. Ya, saya juga terima kasih banyak. Ya, nanti kita berdiskusi di sini lagi ya. Ya, Dan semangat terus ya. biasa. Soalnya Bu. Udah.